kan poinnya adalah anak-anaknya Pak Jokowi ini kan tidak ditunjuk Pak Jokowi, dipilih oleh masyarakat. Tidak ditunjuk Pak, tetapi melalui partai politik. Itulah yang saya katakan tadi itu neopatrianisme. Tadi saya bilang kalau undang-undang hukum boleh. Sekarang masalahnya patut atau tidak ya sudah patut kita bahas atau tidak tadi. itu ya urusannya negarawan. Apakah kemudian aparat akan bermain yang nggak tahu juga kan susah dibuktikannya. Tadi patut atau tidak urusannya negarawan Anda bilang? Iya dong. Kalau makin berarti Pak Jokowi nggak kan, negarawan nih sekarang. Makin negarawan kan makin mengerti. Berarti Pak Jokowi kurang negarawan sekarang. Itu Anggi yang ngomong loh. Kok saya menyimpulkan dari pernyataan Anda. Nggak nyebut nama. Kalau Anggi kan aman. Enggak kan kurang negarawan jadi menimbulkannya begitu. Oke nanti. Makasih ya Mas Anggi, Mbak Anggi ya. Makasih. Kita dengerin deh Kaisang dulu deh. Kalau gitu Kaisang bagaimana mempersiapkan dirinya untuk maju sebagai calon wali kota Depok, kita lihat bersama. Prof Musni nih, Prof, begini nih kurang lebih sosok yang akan nanti menjadi pemimpin kepala daerah nih. Bagaimana Anda melihatnya? Siap apa enggak sih? Tadi kalau bicara patut nggak patut, punya kapasitas atau enggak? Ya tadi memang tidak patut kalau menurut saya. Kedua, kenapa? Iya tadi kan disebutkan itu kepatutan itu sendiri kan ada etik. Etik itu juga. Kemudian kita ini kan ingin pemimpin yang punya pengalaman. Punya track record. Punya rekam jejak. Ini masih anak-anak lah gitu ya Pak. Dia mesti belajar dulu Pak. Kayak Megawati Pak. Setelah begitu lama Presiden Soekarno lengser, kemudian ditempa dengan berbagai tempaan itu sendiri, jadilah beliau presiden. Kita hormati. Prof, tapi... Sama contoh misalnya Mbak Tutu, Puan. Puan itu dididik jadi ketua fraksi, kemudian jadi menteri, jadi ketua DPR. Dipersiapkan, mesti begitu dipersiapkan negeri ini, karena negeri ini tidak boleh coba-coba. Prof, tapi menurut teman-teman PSI, Kaisang punya kemampuan itu dan jadi game changer bahkan ya, untuk bisa itu memimpin pandangan Depok. mereka, tapi pandangan saya sebagai sosiolog mengatakan seorang pemimpin itu harus dipersiapkan. Dan itulah yang dilakukan para pemimpin di berbagai dunia itu yang namanya dinasti politik. Hillary Clinton, dia menjadi menteri luar negeri. Tetapi sudah dipersiapkan jadi ibu negara kan, kemudian akhirnya bertarung. Jadi sama dengan anaknya Marcos. Itu beliau setelah lama tidak berkuasa, akhirnya menjadi ini presiden sekarang ini. Nah itulah yang kita harapkan di negeri ini Pak. Negeri ini besar Pak, jangan kita permainkan dengan menunjuk anak-anak yang nggak ada pengalaman Pak. Kita paham yang dinyatakan oleh Prof Musni itu adalah bahwa seseorang yang masuk wilayah kekuasaan harus melalui proses meretrokrasi. Nah kita ingat dulu contoh Demokrat waktu itu kan Mas AHY langsung jadi calon gubernur. Kok diam aja Pak Musni gitu kan. Lagi sekolah di Australia. Lagi sekolah ditarik langsung jadi nyalon gitu kan. Tapi memang sekali lagi yang pasti Bang Sendri mau bilang jadi kan bapaknya tidak berkuasa saya sampaikan. Pada saat itu Pak SBY sudah tidak jadi presiden. Gak apa-apa orang mau jadi calon, tapi jangan pada saat menjadi presiden terus kemudian yang lain. Itu aja. Gak apa-apa. Cek. Oke, kalau menurut saya setuju banget dengan Ibu Leli bahwa kita memang berdasarkan aras meritokrasi. Dan itu memang betul-betul salah satu asas yang ditekankan banget di PSI. Dan saya rasa kita nggak bisa melihat dari usia ya. Kita lihat sekarang pemimpin-pemimpin dunia semakin muda dan orang-orang yang membesarkan unicorn, founder-foundernya juga semakin muda. Kami melihat dengan Kaisang yang punya begitu banyak unit bisnis. Nah justru kalau orang, mendingan mana kita memilih orang yang sudah cakap dalam berbisnis, mengatur cash flow, atau sekedar artis yang mungkin orang dangdut karena dia popularitasnya tinggi, dan terjadi kan banyak sekali. Nah kami melihat privilege yang dipunyai Kaisang itu betul ada, yaitu apa? Ya artis kayak itu kan, gimana tuh? Nah kalau itu kan kita melihat bahwa Mas Giring, ini menjadi 1 jam lagi untuk bahas Mas Giring. Kalau Bro Giring itu karena memang dia dulu panggilannya ketika dia menjadi relawan Jokowi. Beda ya. Kita balik lagi ke Kaisang ya, saya setuju bahwa dia punya privilege, yaitu apa? Menjadi anak Jokowi, seorang pemimpin yang deliver. Jadi dia punya insight-insight bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana jangan sampai korupsi, bagaimana menjaga hati rakyat, bagaimana melihat kebutuhan rakyatnya. Dan ternyata ada panggilan, mungkin dia melihat Gibran, melihat Bobi, dan Gibran pun kaget kan ketika Kaisang tiba-tiba mau maju. Karena dalam berbagai wawancara Gibran bilang saya aja kaget. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau ada seorang anak bangsa yang tertarik untuk oke, saya mau memperbaiki sebuah wilayah.
Apakah tega PSI yang mendapatkan aspirasi rakyat juga dari berbagai polling sudah bagus, hasilnya sampai 50% lebih. Juga ada sebuah lembaga survei yang baru-baru ini dikutip Tempo, survei LS Finus itu 45%, dan 43% tidak setuju. Itu Berarti kan menurut masih saya cukup bicara fair ya. popularitas ya, pollingnya oke. Tapi kita bicara kemampuan nih, punya nggak tadi Prof. Musni, punya pengalaman nggak, punya kemampuan nggak? Nanti dijawab, kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi.